Selanjutnya adalah pembelajaran mesin dalam pemrosesan bahasa alami adalah penggunaan algoritma dan model statistik untuk memungkinkan komputer memahami, menginterpretasikan, dan menghasilkan bahasa manusia. Beberapa tahapannya adalah yang pertama, proses dimulai dengan pengumpulan dataset yang besar berisi teks yang beragam. Dataset bisa berasal dari buku, artikel, media sosial, forum, dan sumber lainnya. Nah, kemudian contoh dataset yang sering digunakan bisa dari Wikipedia, atau kemudian juga dari dataset-dataset media sosial, begitu ya. Kemudian yang kedua yaitu pre-processing. Ada beberapa tahap yang sudah kita pelajari ya, ada tokenisasi, memecah teks menjadi unit-unit yang lebih kecil, seperti kata atau token. Kemudian ada stemming dan lematisasi, mengurangi kata ke bentuk dasarnya untuk mengurangi variasi morfologis. Kemudian ada stop word removal untuk menghapus kata-kata umum yang tidak memberikan banyak informasi. Kemudian selanjutnya ada feature extraction ya. Ada beberapa teknik dalam feature extraction. Ada back of words, yaitu mengkonversi teks menjadi representasi numerik berdasarkan frekuensi kata. Ada TF-IDF, Terms Frequency, Inverse Document Frequency, yang mana di sini dengan TF-IDF akan memberikan bobot pada kata-kata berdasarkan seberapa sering kata tersebut muncul di dokumen dan di seluruh kumpulan dokumen. Ada juga word embedding yang termasuk dalam feature extraction, yaitu menggunakan teknik seperti word to vec, glove, atau fastech untuk memetakan kata-kata ke dalam vektor berdimensi tinggi yang menangkap makna semantik dari kata-kata tersebut. Nah, selanjutnya setelah feature extraction ada model pembelajaran mesinnya sendiri, ada model statistik klasik, dan juga ada neural networks ya, dan deep learning. Algoritma statistik klasik seperti Naive Bayes, support vector machine, logistic regression ya, yang digunakan untuk tugas-tugas misalnya seperti klasifikasi teks dan analisis sentimen. Dan juga ada deep learning ya, menggunakan arsitektur seperti RNN, LSTM, dan transformer ya untuk menangani tugas yang lebih kompleks. Nah, arsitektur transformer di sini ada menggunakan model seperti BERT ya, BERT dan GPT. BERT itu adalah bidirectional encoder representation from transformer, dan GPT generative pre-trained transformer ya. Ini telah merevolusi NLP dengan kemampuan untuk memahami konteks dari teks dalam dua arah atau menghasilkan teks yang koheren ya, GPT. Kemudian ada mekanisme attention ya. Ini adalah merupakan komponen penting dalam model transformer yang memungkinkan model untuk fokus pada bagian-bagian penting dari teks saat memproses informasi. Kemudian ada fine tuning ya, ini kelewat. Fine tuningnya itu adalah setelah pre-train itu dengan dataset yang besar, model biasanya sering di fine tune ya pada dataset yang lebih spesifik untuk tugas tertentu. Misalnya model GPT-3 bisa di fine tune untuk menjadi chatbot layanan pelanggan ya. Fine tune membantu model untuk menyesuaikan diri dengan tugas spesifik ya dan meningkatkan kinerjanya. Kemudian evaluasi model dievaluasi dengan menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, F1 score ya dan lain-lain tergantung tugasnya. Juga untuk dengan cross validation digunakan untuk memastikan model tidak overfitting pada dataset pelatihan. Kemudian ada tahap deployment. Setelah model dilatih dan dievaluasi, model diterapkan dalam aplikasi dunia nyata seperti chatbot, recommendation system, mesin penerjemah, dan lain-lain. Kemudian model diintegrasikan dengan API ya dan sistem back-end untuk interaksi pengguna secara langsung. Kemudian pemantauan dan pembaruan, model NLP perlu dipantau dan diperbarui secara berkala untuk menjaga kinerja yang baik. Hal ini terutama penting untuk aplikasi yang memerlukan pemahaman konteks terbaru atau tren bahasa yang terus berkembang. Oke, itu untuk beberapa tahapan dalam pembelajaran mesin untuk pemrosesan bahasa alami.